Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Budina harap kalian baik-baik semuanya. Pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang procedure text. Kali ini kita akan belajar tentang procedure text. Ini merupakan identitas dari pembelajaran bahasa Inggris kali ini. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah poin 3.4, yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, beberapa teks prosedur lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait resep makanan atau minuman dan manual, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian KD 4.4 yaitu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, teks prosedur lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana dalam bentuk resep dan manual. Jadi materi yang akan kita pelajari ada dua. Yang pertama recipe atau resep makanan minuman, dan yang kedua manual atau kita biasa sebut manual. Sekarang kita masuk pada faktual atau contohnya. Ada dua contoh dari masing-masing materi, yaitu yang pertama materi resepi, contohnya how to make es teler, bagaimana cara membuat es teler, dan how to make novel apple pudding. Jika kita mempelajari tentang resepi, ada 3 hal poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama, judulnya yang biasanya menjadi tujuan. Kali ini pada contoh di sini adalah judulnya How to Make es teler. Kemudian hal yang kedua adalah ingredients, bahan-bahannya. Coba kalian perhatikan, untuk membuat es teler bahan-bahan yang diperlukan apa saja sudah tertera dalam ingredients. Sedangkan yang ketiga adalah step atau langkah-langkah. Langkah-langkahnya ini dimulai dari awal hingga selesai. Coba perhatikan pada teks berikut ini. Kira-kira tujuannya mana ya? Ingredients-nya apa? Methods-nya atau step-nya apa saja? Perhatikan. Ya, judulnya atau tujuannya How to make novel apple pudding. Sedangkan ingredients atau bahan-bahannya ada 5. Sedangkan caranya di situ ada 4 langkah. Untuk materi manual, ini contohnya di sini how to use washing machine. Coba perhatikan teksnya, apakah ada bahan-bahannya, ada ingredients-nya? Ya, bahan-bahannya biasanya pada materi manual, seringkali tidak ada bahannya, langsung tertera langkah-langkahnya. Sekarang coba perhatikan contoh manual yang kedua, how to use toaster. Bagaimana cara menggunakan toaster. Di sini juga tidak tertera bahan-bahannya atau ingredients-nya, tetapi langsung do the following steps, berarti hanya step-stepnya saja yang ada. Sekarang kita masuk pada konseptual atau konsepnya. Yang pertama artinya, procedure text is a text that explain about how to make or to use something. Teks prosedur itu merupakan teks yang menjelaskan tentang bagaimana cara membuat atau menggunakan sesuatu.
Recipe is a set of instructions that describes how to prepare or to make something. Resepi atau resep merupakan serangkaian perintah yang menggambarkan bagaimana cara menyiapkan atau membuat sesuatu. Sedangkan manual is a set of steps to operate or to use an appliance, a tool, a machine properly. Manual merupakan serangkaian langkah-langkah untuk mengoperasikan atau menggunakan alat atau mesin dengan tepat. Sekarang perhatikan social function dari recipe and manual. Fungsi sosial dari resep makanan atau minuman yaitu to get the information about how to make something. Kadang cukup disingkat to make something. Sedangkan untuk manual, fungsi sosialnya adalah can operate something correctly and avoid the dangerous thing in operating it. Untuk prinsip dari resepi, susunan teksnya atau biasa kita sebut dengan generic structure-nya terdiri dari 3, yaitu yang pertama title, as the aim or goal of the text, yaitu judul yang biasanya merupakan tujuan dari teks tersebut. Yang kedua, ingredients or material and equipment, yaitu bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses pembuatannya. Yang ketiga, step atau ways, yaitu langkah-langkah atau cara membuatnya. Sedangkan susunan dalam teks manual hanya terdiri dari 2. Yang pertama, aim or goal of the manual, sometimes written in the sentence, ya, hanya judulnya saja atau tujuannya saja, kadang-kadang tertulis, kadang-kadang tidak. Yang kedua adalah step or ways, langkah-langkahnya. Sekarang kita masuk pada prosedural, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam teks prosedur. Language feature-nya yang pertama, ciri-ciri kebahasaan yang pertama, tensesnya selalu menggunakan simple present tense. Contohnya di sini, Siti cooks a plate of hot fried rice. Yang kedua, contoh yang kedua, he operates the computer skillfully. Contoh yang ketiga, they read the manual carefully. Tentu saja materi simple present tense masih kalian ingat, ini merupakan materi pelajaran kelas 8. Untuk ciri-ciri kebahasaan dalam teks prosedur, yang kedua yaitu menggunakan imperative sentence atau kalimat perintah. Contohnya di sini, prepare the material unit, heat the pan in low temperature, turn on the power knob. Jadi dalam kalimat perintah ini selalu diawali dengan kata kerja. Ciri yang ketiga menggunakan action verb, yaitu kata kerja yang melakukan tindakan. Sedangkan ciri yang keempat yaitu biasanya menggunakan time sequence. Contohnya di sini, then, next, after that, before. Time sequence ini ada pada langkah-langkah pembuatannya. Ciri yang kelima yaitu menggunakan temporal conjunction. Contohnya di sini, firstly, secondly, thirdly, and finally. Ini juga biasanya tertera pada langkah-langkahnya. Pada metakognitifnya
After studying about procedure text, student can produce a procedure text related to the daily activities. Jadi setelah mempelajari tentang teks prosedur ini, siswa diharapkan dapat membuat atau memproduksi teks prosedur yang terkait dengan kegiatan sehari-hari. Contohnya, how to make a cup of sweet tea, how to operate a smartphone, dan sebagainya. Yang kedua, student can apply it in their daily activities. Ya, murid-murid diharapkan dapat mengaplikasikannya dalam kegiatan sehari-hari. Sekarang kita masuk pada exercise atau latihannya. Teksnya judulnya gethuk. Sedangkan ingredients-nya, bahan-bahannya 500 gram ketela atau singkong, 75 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 2-3 sendok makan bubuk coklat, dan 100 gram parutan kelapa yang masih segar. Pada langkah-langkahnya di sini kita lihat, kita perhatikan ada 4 langkah. Yang pertama, peel cassava and cut into pieces. Steam until soft. And then mash while hot and set aside to cool. Third, add sugar and salt, mix until combined. Then divide into 2 halves and add cocoa powder to 1 half. Knead well until each mixture comes together and pliable. The next step, prepare a work area. Line the plastic wrap to help rolling up process. Roll white mixture to 1/2 inches thickness. Repeat with the chocolate mixture on top of the white one. Roll up and slice. Serve with grated coconut. Setelah membaca teks, kita akan latihan mengerjakan soal-soal berikut ini. Fill in the blank with the correct answers. First, the aim of the text. The aim of the text merupakan tujuan teks tersebut yang biasanya merupakan judulnya. Jadi, judul dari teks di atas tadi apa ya? Selanjutnya, ingredients. Ingredients merupakan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam teks prosedur tadi. Silakan dilihat pada slide sebelumnya untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan untuk membuatnya. Selanjutnya, steps. Steps merupakan langkah-langkah dalam membuat teks prosedur tadi. Ada berapa langkah dan sebutkan. Selanjutnya, imperative sentence. Imperative sentence merupakan kalimat perintah. Ya, sebutkan salah satu saja contoh yang ada di dalam teks tadi yang merupakan imperative sentence. Selanjutnya, action verb. Action verb merupakan kata kerja yang melakukan tindakan. Silakan tuliskan salah satu dari action verb yang ada di dalam teks tadi. Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan. Answer the questions. 1. What is the intention of the writer? Write the text. Intention merupakan tujuan. Jadi, apa tujuan penulis menuliskan teks tersebut? Nomor 2, how many materials are there in making gethuk? Ada berapa banyak bahan-bahan yang dibutuhkan dalam membuat gethuk? What are they? Apa saja? Pertanyaan nomor 3, how much sugar do we need?
Berapa banyak gula yang dibutuhkan? Pertanyaan nomor 4. Mix until combine. What does the synonym of the underlined word? Kata yang digarisbawahi mempunyai persamaan arti dengan apa? Pertanyaan nomor 5. What will the reader probably do after read the text? Apa yang mungkin pembaca akan lakukan setelah membaca teks tersebut? Untuk penilaian harian, silakan dicari di internet dengan alamat berikut ini yang ada di dalam slide ini dengan token PT9. Selamat mengerjakan. Terima kasih anak-anakku. Kalian telah mengikuti pembelajaran bahasa Inggris dengan materi procedure text. Budina harap kalian tetap semangat dan rajin belajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.